Rapat kelanjutan pengusaha dan nelayan Andon bersama pemerintah desa dan masyarakat Sereblawat terkait uang Siripinang untuk pemilik petuanan dan ngasih desa kelima pemerintah desa Sereblawat kembali digelar setelah ada kesepakatan beroperasinya nelayan Andon di perairan 51 Sera. Oke, baik, terima kasih pimpinan. Ini saya sudah mulai lihat arah jalannya dalam ruangan ini, ternyata mulai merujuk pada persetujuan untuk menerima. Tapi Bapak Ibu, dicatat hari ini, ketika penyesalan itu datang, jangan pernah menyalahkan dia. Begini Bapak Ibu, ketika ada yang bilang setuju karena sisi positifnya, ada. Sisi positifnya kita rasa hari ini, belum tentu ke depan kita rasakan sisi positif itu. Terus begini Pak, kalau memangnya ini disetujui untuk menerima, saya minta terkait dengan ngase, jangan pemerintah desa maupun kecamatan menaik atau menurun harga ngase tersebut karena tidak punya regulasi. Yang berhak adalah pemilik petuanan. Saya tekankan, hati-hati, jangan sampai menaik turunkan harga ngase. Karena tadi disebutkan bahwa itu adalah retribusi kepada desa, maka hati-hatilah. Jangan sampai berlawanan dengan hukum. Jadi pada prinsipnya Bapak Ibu, saya tetap pada pendirian saya menolak dengan tegas kehadiran motor Andon ini. Karena ini sudah dari tahun 2013 sampai 2022. Apakah kita tidak menerima pengalaman dari hal itu? Saya pikir sudah ada kok. Bahkan sudah ada anak-anak pribumi yang sudah punya motor sendiri. Jadi Bapak Ibu, jangan kita terlalu berpatokan kepada aturan. Intinya hak masyarakat yang harus diutamakan, keinginan masyarakat yang harus diutamakan. Jadi saya tekankan sekali lagi terkait dengan ngase atau dan sebagainya itu, yang punya hak untuk menaik turunkan harga ngase atau jasa lampunya itu ialah pemilik petuanan, dan pusat dari pihak kecamatan maupun desa. Itu salah besar kalau pihak pemerintah desa dan kecamatan menaikkan harga ngase maupun harga labu. Terima kasih. Sudah disampaikan ya, dari Bapak pengacara bahwa saya menegaskan bahwa bagi para pemilik petuanan, saya melarang keras untuk pemerintah desa untuk mencampuri urusan kami di petuanan kami masing-masing. Karena pemerintah desa itu berhak untuk mengurus desanya, bukan pemilik pemilik petuanan untuk mengambil hak untuk mengurus para pemilik petuanan. Yang kedua, bagi para pengusaha, karena begini, kita ini cuma tahu mengambil data. Ketika kami pergi ke Semlaku untuk menagih ngase, ada beberapa pengusaha yang menyangkal punya motor Andon. Itu ada. Mau saya sebut Paramat, ada tiga milik motor Andon yang saya catat kemarin. Saya pergi tagih, dia menyangkal bahwa ini bukan dia punya. Sementara saya punya dokumentasi jelas. Jadi bagi pemilik menginformasikan, kami mohon kejujuran dari pemilik pemilik motor tahu pembeli. Ini rapat ini berarti berurusan dengan pemerintah desa, dengan pengusaha-pengusaha itu selesai. Namun bagi kita pemilik petuanan, kita belum selesai dengan pemilik motor. Jadi dalam hal ini kita pemilik petuanan menunggu kehadiran pemilik motor untuk kita berbicara selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Selamat sore, Shalom. Ya, terima kasih. Kami kemudian dari pemerintah sekali lagi kami menyampaikan apresiasi bagi kita sekalian yang di hari ini kita sudah saling terbuka untuk menyampaikan gagasan pikiran terkait dengan motor-motor yang sementara beroperasi di wilayah kita, wilayah Sera. Pada prinsipnya kami pemerintah siap untuk mendukung apa yang menjadi keputusan kita hari. Bapak sekalian, terkait dengan penjelasan yang telah disampaikan, sesungguhnya bahwa dari sisi positifnya sangat menjual tinggi ketimbang dibandingkan dengan sisi negatif.
Mengapa saya harus bilang ini? Pengalaman di hari kemarin, banyak sekali masyarakat yang mendapat uang dari motor-motor Andon ini, yaitu tadi disebut mengangkut daur-daur kelapa dan lain-lain. Itu artinya dalam sisi positif, dalam arti bahwa dengan ada kehadiran motor-motor ini juga dapat meningkatkan ekonomi daripada masyarakat. Nah, yang berikut dari Bapak Ibu, ini juga sesuatu yang menjadi motivasi terkait dengan nasi dan segala macam. Kami juga dari sisi pemerintah tidak putuskan beberapa ini, tetapi hari ini kita harus putuskan secara bersama untuk kita buat dalam sebuah pentas. Nah, dengan demikian Bapak Ibu, seperti apa saya jelaskan tadi bahwa apa yang menjadi keputusan hari ini adalah keputusan kita bersama. Dan menyangkut apa yang telah disampaikan oleh pemuda tadi, saya juga berapresiasi. Sejumlah tokoh pemuda, Karang Taruna, dan masyarakat menyatakan menerima pengoperasian kapal-kapal nelayan Andon di perairan 51 Sera karena dari salah satu sisi ekonomi mendatangkan manfaat yang sangat besar bagi masyarakat melalui penjualan daun kelapa untuk dijadikan rompong, nelayan membeli hasil-hasil perkebunan, memberikan pendapatan asli desa yang akan digunakan untuk pemberdayaan bagi masyarakat, serta melatih para nelayan lokal di Sera Blawat untuk nantinya mengelola hasil kekayaan lautnya sendiri. Supaya jangan juga Bapak Ibu para pengurus nelayan, tolong sampaikan bahwa ngulik jangan berlaku, karena itu runtut laut. Sekali lagi ngulik jangan berlaku, sekali lagi ngulik jangan berlaku. Kedapatan berisiko menjadi tanggung jawab nelayan sendiri. Mereka menerima juga dari sisi positif. Satu, daun kelapa beli. Dua, membuka wawasan untuk masyarakat lokal bisa mandiri dan berdiri sendiri berusaha punya kapal. Dan kami pemerintah desa mohon, apabila ada pengusaha lokal atau pengusaha yang memang dia buat kapal, tetapi untuk modal mesinnya itu saya cukup, kita mohon Bapak Ibu terus kompak. Baik, sebelum saya mulai, saya perlu klarifikasi terhadap usul dan saran yang sudah disampaikan. Dari awal saya sudah bilang, Camat tidak punya kewenangan untuk menentukan besaran semua pungutan. Yang punya kewenangan adalah desa. Mohon teman-teman, tadi awal saya sudah bilang, memang tadi dari Bapak pengacara sampaikan bahwa itu saya harus klarifikasi. Terima kasih untuk kita pahami bersama. Hanya saya harus mengkoordinir apa yang menjadi keputusan bersama sehingga tidak merugikan para pihak. Itu yang pertama. Kemudian yang berikut, kalau menyatakan pernyataan karena resah daun kelapa, lihat kalapnya. Kita waktu kalapnya itu jadi. Iya toh, semungkin jadi pencuri. Dua kelapa itu kali jadi pencuri. Apa? Kesebut. Itu kalau sekali. Kemudian terkait dengan rumput laut, saya dulu waktu masih diberikan beberapa tahun, saya tantang. Kalau perlu ada di pengadilan, saya tantang ini tentang rumput laut. Tidak ada penelitian faktual, tidak ada penelitian ilmiah. Yang akan panen itu kita manusia dan bibi itu sudah kedaluarsa. Hampir 19 tahun. Yang salah adalah dinas perikanan. Tidak mampu untuk merevitalisasi bibit bagi para pengusaha atau pelaku usaha rumput laut. Kalau limbah itu terlalu. Kemudian nanti akan dibuat larangan-larangan di dalam fakta integritas atau mutu nanti. Terhadap sanksi-sanksi. Kemudian yang berikut, dilarang-larang dan ada larangan dan ada kewajiban. Akan dibuat seperti yang tadi Pak Pers tadi sampaikan, akan dibuat.
ya kesepakatan hari ini. Sebelum kita masuk pada diskusi babak kedua, yaitu soal hak dan kewajiban. Ya. Kemudian terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Dik, memang WPPI itu benar. Saya bingung, Indonesia ini hampir setiap tahun perubahan undang-undang, peraturan menteri lain, peraturan lain, menteri lain, khusus di perikanan paling dulu. Dan yang menyusun ini adalah pakar-pakar hukum. Di situ ada tim daftar indikasi masalah yang dibuat oleh para pemangku dan penyusun regulasi. Jadi mau bilang masyarakat mau rugi bagaimana turun temurun, karena hak sudah dicabut, kewenangan daerah sudah dicabut. Sekarang mau orang boleh mau ditangkap sehingga ada berdasar kecuali pengawas tertentu. Polisi tidak punya kewenangan karena kewenangan sudah dicabut. Dan mengukurkan tidak semua apa yang terjadi. Harus ada punya fakta-fakta yang membuktikan bahwa bla 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 sehingga keputusan WPPI bisa berubah, kecuali ada analisa ekologi. Yang berikut, saya setuju bahwa hari ini kami bilang dengan ada larangan-larangan dan sanksi-sanksi yang tegas. Nanti kami akan kembalikan ke DPD, PNDES. Kami akan diskusi sebentar malam. Kita begini, kita antarkan ke tokoh-tokoh pemuda, kita baca, kalau kurang kita menguti lagi untuk sebuah kesepakatan bersama. Kemudian yang berikut, mestinya saya sendiri resah terhadap regulasi yang dibuat. Mestinya nanti kita akan lahirkan sebuah konsep pemikiran yang konstruktif untuk menyampaikan ke pemerintah provinsi dan pusat untuk menentukan waktu penangkapan dan lamanya penangkapan. Misalnya penangkapan kalau dari bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, cukup Mei, Juni, Juli atau Agustus. Lalu 3 bulan sisa dikasih lihat untuk kita tetap mempertahankan yang disebut sustainable. Sustainable yield itu artinya kelestarian terhadap populasi yang ada. Nanti kita bikin rekomendasi. Ya, kita masuk kepada sesi yang kedua dalam forum ini, bahwa kami mengundang perwakilan dari pengurus 3 orang untuk hadir di depan dalam membicarakan mengenai diskusi informasi. Silakan. Pembicaraan Siripinang atau hasil ini tutup-tutup, nanti ada kecurigaan masyarakat terhadap kontrol juga. Fair-fair saja. Karena ini juga bagian dari masyarakat yang ingin tahu. Atau pemerintah desa juga bagian dari masyarakat. Atau juga harus tahu bahwa berapa supaya kita bisa laporkan ke masyarakat soal DPD pertanggungjawaban ke DPD sebagai wakil rakyat. Demikian. Bapak Ibu, silakan. Ini saya tidak bicara soal Siripinang ya Pak ya, ini di luar Siripinang. Iya, bicara petualangan saja. Iya, khusus untuk petualangan itu 10 juta. 5 jutanya itu untuk nelayan, 5 jutanya itu ditanggung oleh pengusaha. Sehingga ada keberatan 5 juta. Jadi 10 juta untuk petualangan. Baik, terima kasih. Silakan dulu Pak. Interupsi Pak. Interupsi. Agar itu tidak melanggar regulasi yang ada. Bapak. Begini Pak, ini kan pentingnya saya tahu. Kalau misalnya pemilik petualangan dia memantaukan seperti itu, dengan dasar apa? Apakah itu uang jasa laku atau Siripinang? Kalau uang jasa laku secara otomatis melanggar aturan. Makanya saya bilang dari awal. Mereka bertambah Pak, bertambah. Ya, begini Pak. Jadi dari awal saya sudah bilang. Jadi kalau berbeda itu memang sangat betul. Namun ada salah satu cara yang bisa membuktikan betul itu adalah hukum adat yang diopini oleh negara. Yang saya katakan itu adalah hukum Siripinang. Yes. Tergabung dalam haknya desa, masyarakat dan keuangan. Di situ sudah terputar satu yang Siripinang. Itu loh Pak. Baik, terima kasih. Ya, dari Sumler, silakan. Baik, artinya kita mesti tahu untuk sampai di mana. Tapi sejauh ini kan kita nelayan sudah ada, toh?
beta sudah punya beberapa nelayan. Jadi kalau bisa untuk tidak memperkeruh suasana pada saat ini, diminta waktu 5 menit untuk pemilik petuanan bisa ketemu dengan para pengusaha telur ikan ke saya. 5 menit saja. Bisa berbicara supaya lebih clear daripada kamu berbicara seperti ini. Kasihan beta pun nelayan-nelayan di sana dari tadi telepon tunggu hasil saja. Bisa bicara ke saya. Bersabar itu indah Pak. Jadi artinya beta cuma 5 menit dikasih kesempatan tuh kalau bisa 10 menit. Biar diskusi sama-sama dengan pemilik petuanan, sama-sama dengan langsung pengusaha. Baik. Dari sebelah minta waktu 5 menit. Dari sini tadi sudah sampaikan ya? Belum. Dari sini langsung. Berapa? Pasok. Kami dari Selu sesuai dengan kondisi yang ada, daripada kita membuang-buang waktu lagi, maka kami dari Ketuanan Selu juga sepakat dengan 15 juta uang Siripinangnya. Rinciannya seperti begini, pemerintah kan pasti dihargai oleh Ketuanan. Terus di dalam 15 juta itu ada lagi pembagian ke pemuda, ada lagi BPD-nya. Jadi saya hitung 5 juta hanya untuk Ketuanan, lalu 5 juta ke pemerintah, lalu 5 juta itu dibagi ke BPD dan pemuda. Baik, terima kasih. Silakan Bapak. 51 Serra. Rapat kesepakatan itu akan dituangkan dalam perjanjian kerjasama antara pemerintah desa dan pengusaha dan para nelayan Andon yang akan melaksanakan pengoperasian telur ikan terbang di perairan Seira. Pemerintah desa dan seluruh masyarakat di Masyarakat Seira terkait dengan uang Siripinang. Silakan. Satu armada itu 15 juta. Lalu peruntuannya pada pos-pos yang sudah tadi saya sampaikan. Nah, ada alasan-alasan tertentu sehingga saya harus sampaikan demikian. Kalau tadi dari awal Bapak Kades Kabatubun sampaikan bahwa kata Soekarno berikan 15 pemuda maka saya akan membincangkan dunia ini. Tapi Bapak-Bapak kalau on the spot di lapangan saya libatkan pemuda itu mustahil. Saya bisa goncangkan, balik dunia ini goncangkan betul saya. Dengan demikian maka pikiran-pikiran itu sudah termuat di dalam nilai-nilai itu untuk perairan Seira dan silakan berlaku. Yang penting yang tadi saya sampaikan, saya merasa saya sepakat dengan pemerintah. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dari keterwakilan pemuda 51 Seira, Bapak Rabak silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera. Jadi sebelumnya kita dari 15 pengusaha sebelum hadir di sini kita sudah ada rapat yang akan ajukan di desa, begitu. Dan sebelumnya saya akan memberikan data dari setiap pengusaha. Terkumpul semua itu ada sekitar kurang lebih 300 kapal armada. Ya, kalau semuanya tadi bapak-bapak bilang dengan harga 15 juta itu mungkin 4,5 M ya? Iya, 4,5 M. Jadi ya mohon bukannya kita karena dari segi ini kita pengusaha nelayan ini kita yang membiayai untuk nelayan. Cuma kita ini membiayai untuk nelayan supaya nelayan bisa mencari nafkah. Tapi kalau ada penekanan yang terlalu tinggi, mungkin teman-teman yang nelayan sendiri dia mengeluh di kita. Kalau kita ini siap-siap saja bayar. Yang penting nelayannya mau. Begitu. Karena perjanjian kita sama nelayan sebelum dia berangkat dari Sulawesi itu kita sudah bikin perjanjian juga. Tapi setelah sampai di sini dia belum tahu adanya pembayaran yang harus dia bayar, seperti yang dibilang Siripinang dan tambah labu kan, jasa labu. Dia belum mengerti itu. Makanya saya hadirkan juga di sini. Ada mungkin 4 atau 5
juragan yang bisa jadi perwakilan untuk menyampaikan sama teman-teman yang lain. Tapi titik poinnya kita sudah ada rapat. Jadi sebelumnya saya minta mohon maaf dari hasil kesepakatan kita teman-teman juga, hasil tadi malam kita mungkin mampunya antara 4 juta sampai 5 juta Kades. Begitu. Ini untuk pendapat dari nelayan, bukan kato pengusaha nelayan. Begitu. Kalau kita ini siap bantu saja, maupun 10 juta kan, 20 juta, tergantung dari nelayan. Nelayan mampu nggak bayar gitu. Jadi untuk sementara yang saya ucapkan cukup sekian, mohon dipertimbangkan. Pak Ketua Karang Taruna dari Desa 2. Tidak setuju. Ada naik. DPR naik kok. Kalau tahun kemarin sudah 5 juta, kenapa tahun ini 5 juta kembali? Naik. Ketua Karang Taruna Desa Nera, Desa Rumah Solok. Tidak setuju. Pemilik Petuanan Sewu. Oke, baik. Dengan adanya pertimbangan Singkat saja Pak. ya, dengan adanya pertimbangan maka sebagai manusia, kalau memang semua tidak setuju, saya siap untuk bertambah ke sana dengan 5 juta. Dari supplier. Bayar Karang Bersani. Tunggu sampai supplier datang dulu Pak. Supplier belum pendapat dia punya ini tadi. Jadi supplier dulu. Sebenarnya kalau ya harus ya. Siap. Iya. Kalau menurut saya, kalau ya tergantung dengan apa yang disampaikan oleh pemilik petualangan. Tidak lain. Kalau walaupun mereka naik, kita bisa negosiasi dengan pusat. Baik. Ulangi Bapak, ulangi. Kurang jelas, ulangi. Saya menjelaskan ya. Kalau misalnya ketika petualangan lainnya itu juga dari uang Siripinang ke desa untuk petualangan. Kita dari petualangan jalur bisa bernegosiasi dengan pihak pengusaha pemilik atau nelayan. Juga. Oh, jadi Bapak ikut saja. Begitu. Menurut Ketuaan Yaru ikut saja. Ya, kita ikut. Ikut kemana? Saya kan, kita kan lagi menanti keputusan 3 petualangan lainnya. Mari sebentar. Ya, terima kasih. Saya tidak setuju dengan tarif yang disampaikan. Karena pada tahun kemarin, musim kemarin, kita sudah ada pada tarif ini. Kenapa sampai tahun ini kita masih semangat? Nah, dengan demikian maka tarif tahun ini harus naik lebih dari tahun kemarin. Karena alasannya, tahun kemarin kami pemuda tidak menerima manfaat sedikit pun dari hasil. Dengan demikian mungkin uang kurang, jadi kali tambah supaya kita pembagian. Terima kasih. Baik. Dari Ketua Pemuda Desa Rumah Salum tidak setuju alasannya. Tidak
setuju untuk 5 juta? Ini lagi ini. Jadi ketua Karangtuna bicara atas nama Petuana. Pak Riki bicara atas nama Karangtuna. Jadi silakan Pak Riki. Pak Riki juga. Pak Riki tadi kan. Jadi ini. Ayo. Iya, Pak Riki, silakan. Iya, terima kasih pimpinan atas kesempatan yang diberikan. Kita satunya itu beda Karangtuna. Memakan tadi mengenai ketua Karangtuna untuk menjawab tidak setuju. Kenapa tidak setuju? Yang tadi disampaikan oleh Bung Syadeko. Mungkin karena biayanya kecil sehingga Karangtuna sedapat. Oke. Maka fungsi kontrol di laut itu. Baik. Berarti pendapatnya sama? Sama. Kita nggak sama dulu, bukan kita kalau kita Oke, Kalau untuk saya Bapak ini berbicara, kita harus tahu. pakai siapa? Kita melihat ke sana, ilmu mereka. Jangan sampai kita belum itu kontrol jihad. Supaya bapak-bapak harus tahu. Bisa pasangnya kita orang. Maka kita harus kata-kata ini nyawa terus. Baik, terima kasih. Terima kasih. Kata sepakat yang sudah disampaikan oleh meja pimpinan, maka apa yang sudah disepakati terkait dengan ambang batas kewajiban yang sudah disepakati, maka kami pemerintah kecamatan akan membantu, bukan membantu, tapi punya kewajiban untuk bersama pemerintah desa untuk menyiapkan sebuah dokumen yang disebut surat perjanjian kerjasama. Nanti di dalam poin-poin kami akan berikan kepada pemuda, kami akan berikan kepada BPD, kami akan berikan kepada yang punya hak petuanan untuk membaca dan bisa mengoreksi, bisa menambahkan atau lain-lain. Karena saya sudah perintahkan untuk kepala seksi pemerintahan tolong segera bikin surat perjanjian, di dalamnya terkait dengan besaran nominal yang akan diperuntukkan, berapa persen untuk punya petuanan dan berapa persen untuk pemerintah desa. Jadi terhadap usulan-usulan ini saya berpendapat kita semua sudah punya masukan yang baik, tapi di sini kita tolong batasi untuk tidak lalu membuka ruang yang seluas-luasnya terkait dengan regulasi. Sebenarnya musyawarah mufakat itu adalah kekuatan yang paling tinggi. Jadi saya berharap meja pimpinan tetapkan kesepakatan tentang besaran terhadap kewajiban yang akan diberikan. Jadi ini bukan bilang ini ya, tapi ini ada kontribusi tambahan. Ada kontribusi tambahan yang akan, dengan kata lain, atau sumbangan pembangunan bagi kelima pemerintah desa. Kasih kesempatan paling terlambat besok atau Senin, mungkin nota kesepahaman itu kami sudah bisa sampaikan untuk kelima pemerintah desa. Dan itu akan ditandatangani juga oleh para pemuda, ketua-ketua pemuda, pemangku kepentingan lainnya.
dan mengetahui cabang. Jadi soal saya tidak masuk kepada kewenangannya, karena itu pemerintah desa punya kewenangan untuk menentukan berapa besar nominal yang akan disepakati. Kami akan membantu dari sisi administrasi. Baik, itu yang saya bisa luruskan. Ya, teman-teman dari pengusaha, ada sanksi-sanksi, ada larangan, ya. Misalnya ada orang buang daun kelapa di kulit, ya toh, maka denda sekian. Dan bukan hanya misalnya para toy punya motor yang buang terpakai itu, misalnya denda 10 juta, semua orang 10 juta nih, satu orang 1 juta lagi tembus. Katakanlah seperti begitu ya. Tapi kalau memang tertangkap tangan atau ibunya, ya atau itu saya bayar. Saya harus pakai tawar-tawar. Jadi nanti di dalam klausulnya nanti kami coba susun konten-konten yang saling menguntungkan dan saling mengikat. Itu saja yang perlu kita sampaikan. Kasih kesempatan kami mungkin hari Senin, kalau perlu paling lambat besok, ya bisa ya. Untuk surat perjanjian kerjasama itu kami susun. Ya nilainya nanti disepakati setelah nilainya. Besarannya ya, besaran kewajiban yang akan diberikan. Saya tidak mau masuk ke situ. Saya tidak mau masuk karena itu memang kewenangan pemerintah desa dan para pemangku kepentingan. Jadi saya tidak mau masuk ke ranah itu. Saya masuk hanya di ranah administrasi. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke meja pimpinan. Kami dari meja pimpinan memberikan kesempatan satu orang untuk bicara mengatasnamakan pengurus yang ada berdasarkan hasil kesepakatan kepada bapak-bapak yang nanti ditunjuk di silakan dari hasil rombongan. Di depan saja Pak, demi biar kita semua ingat. Tamar, mari kita beli di depan. Langsung sebentar. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Arsad, Deputi kami di tempat tinggal saya di Kampung Baba, dekat Pak Pura. Saya cuma mempertanyakan masalah 300 kapal ini, terus tagihan ngasih tadi 15 juta ini. Saya mau tanyakan ini, apa 300 kapal itu diizinkan semua masuk ke Lautan Sera atau mencari tempat lain dengan biaya 15 juta ini? Dan terus untuk 300 kapal ini, apa mampu Lautan Sera ini menampung? Baru diberikan dengan anggaran 15 juta itu. Sedangkan tempat telur ikan ini cuma 1 titik, kira-kira 20 kapal. Jadi kalau bisa kita minta keringanan Pak. Sebentar Pak, mengenai orang bicara dulu. Tolong mengenai pendapat Pak. Terima kasih. Lanjut. Cuma itu saja pertanyaan saya. Iya, dari selanjutnya kepada Pak. Silakan. Baiknya berdasarkan sampai. Iya, sebelumnya saya mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang dibicarakan ini tadi dari desa sama yang punya ketuanan, dia punya hak mau menawarkan ke kita 15 juta. Sedangkan kita juga nelayan punya hak untuk menawar karena kita punya dasar. Nelayan itu sebenarnya tidak dipungut biaya dalam mencari. Tolonglah pengertiannya masing-masing.
Karena kita sudah bayar PAD, kita sudah bayar izin di pemerintah provinsi untuk keluar mencari. Jadi kalau semuanya ada penawaran 15 juta dan kita 5 juta, marilah kita rebut. Karena kita juga nelayan punya hak. Sebenarnya haknya dia tidak dipungut biaya, karena dia sudah mengurus izin. Jadi tolonglah, BBM naik yang tanggung nelayan, sembako naik yang tanggung nelayan, perizinan pun naik semua yang tanggung nelayan. Iya, Pak. Dari hasil kesepakatan Bapak-Bapak dalam perantau perusahaan berapa? Itu yang kami tanya. Hasil kesepakatan Bapak-Bapak tadi, hasil rombongan, hasil mufakat tadi berapa? Gitu yang kita tanya. Silakan. Mungkin dari teman-teman yang saya dapat rapat kajian hanya 1 menit untuk 2 menit. Mungkin teman-teman bisa putuskan kita minta 7 juta. Terima kasih. Iya, baik. Ya, Pak ada sama-sama, silakan. Terima kasih atas waktu. Tadi Pak Sama, ya Pak? Bapak kalau tanya begitu, sesuai dengan pantauan kami di lapangan tahun kemarin, daya tampung PWR Serang ini lebih banyak dari itu. Bisa menampung 5 sampai 16 kapal. Kemarin kan lihatnya banyak, sesuai dengan pantauan kami. Kalau Bapak tanya lautan Serang bisa menampung, kalau tidak bisa menampung berarti Bapak bisa mencari di Aro atau di Kei saja, atau di Papua. Begitu. Bapak punya kesempatan 1 motor 1 musim saja sudah berapa? Itu. Jadi sesuai dengan tawaran kami, pesan kami tadi kan, ya tidak terlalu besar kan, gitu. Itu untuk sementara. Lalu Pak Ahmad, kalau 7 juta itu kami merasa tidak relevan. Kalau misalnya 14 juta atau 13 juta kami bisa kasih. Tapi kalau kita 7 juta lebih baik yang mencari di Papua, di Australia. Siap. Saya siap. Iya, baik. Terima kasih atas masukan yang disampaikan oleh Pak Kadis Tersebut. Terkait dengan persoalan ini, kami pemerintah desa juga menyampaikan bahwa untuk mensejahterakan masyarakat bukan hanya dari dana desa, tetapi desa-desa maju itu juga dari pendapatan hasil desa. Mana mau dikasih kebetulan, mana mau dikasih ke masyarakat. Tujuannya satu, menjadi pimpinan ialah bagi rakyat kecil. Kalau para tawar 7 juta, kami dari pemerintah desa tawar 10 juta, bagaimana? Karena satu dikasih ke petualang, biaya operasional muda untuk menjaga kelestarian lingkungan laut, dan kita juga bayar beli bensin. Semungkin dorong mau pergi sangat bensin. Yang berikut, mau lihat masyarakat yang apa dari rupiah ini. Saya berpikir terlalu kecil ya untuk seperti itu, tetapi sebagai warga negara Indonesia, mari kita melihat kesetaraan hidup orang-orang. Petualang saja sudah kita sekitar 5 juta, belum biaya operasional pemuda. Dibagi juga untuk 5 pemerintah desa berapa mau sejahterakan masyarakat. Kita harus berpikir demikian juga. Karena tujuan dari pembangunan nasional ini satu bisa dilakukan masyarakat. Dengan kondisi tadi ada penawaran 7 juta, maka yang juta dikasih ke petualang, 2 juta akan terpakai bangunan di desa. Pertama, masyarakat atau mahasiswa bantuan bagi bantuan bagi mahasiswa yang belum selesai kuliah. Yang berikut juga
kita ini dilahirkan dengan tatanan adat dan budaya. Ada kegiatan-kegiatan adat dan dia biarkan terbuka. Misalnya dari negara desa itu mau melakukan panas sepeda di Angkasa, biaya itu cukup besar. Itu untuk kesetaraan kerjasama antara masyarakat dengan desa setempat yang siapa yang terkait dengan hukum adat yang berlaku sesuai dengan perjanjian dulu. Bagaimana 2 juta untuk biaya operasional pemuda dan pemerintah desa tadi, karena masyarakat mau bikin apa? Tidak ada manfaat sebenarnya, tidak ada manfaat. Desa maju, desa sukses itu dia berasal dari pengembangan khas desa dan dari usaha milik desa. Berdasarkan pertimbangan, maka kami pemerintah desa bersepakat dan memohon kepada bapak ibu pengurus nelayan, mohon kiranya dari 15 juta, bapak tawarkan 7 juta, kita bulan jadi 10 juta. Bagaimana? Silakan berpendapat. Saya tidak mampu, Pak. Kalau Bapak usir bentang pemanya ketua, yang penting ada hitam di atas putih, saya akan lari ketua karena saya sudah kantongi izin dari provinsi. Itu saja, Pak. Yang penting ada hitam di atas putih. Baik, yang lain. Jadi sebelumnya saya minta maaf ya kepada ketua Kasih. Kalau masalah untuk kasih atau biaya operasional itu, kalau untuk 15 juta atau 10 juta itu, kita sebagai pengusaha kita koordinasikan dulu dengan juratan, karena yang bayar kan juratan, kita tahu bayar saja. Tapi kalau mereka tak mampu, kita juga kan nggak berani bayar. Tergantung juratan apa? Mampu nggak? Bapak bayar segitu. Kalau mereka mampu, kita bayarkan. Jadi begini, saya tidak punya kewenangan untuk mau mengurusi terkait dengan kewajiban yang ditawarkan oleh para kepala desa selaku pemangku persekutuan hukum adat dan pemerintah. Mereka menawarkan dari 15 turun 10 ditawarkan ke teman-teman. Kira-kira ambang batas, ambang tengah dan ambang terendah itu berapa? Supaya semua kita dengar. Ya kan, ini soal kesepakatan bersama. Saya mohon maaf, lalu kita tidak masuk pada ranah bahwa memiliki izin dan tidak memiliki izin. Misalnya kami siap 7,5 misalnya, bapak-bapak siapkan kemampuan 7,5 juta misalnya. Tapi harus juga memberikan tanggung jawab kepada saya contoh nih. Misalnya bisa 7,5 juta, tapi memberikan tanggung jawab kepada pemerintah desa untuk melakukan pengawasan terhadap kapal-kapal yang tidak memiliki izin, karena akan mempengaruhi jumlah alat tangkap yang akan ditebang. Jadi ada semacam beban juga diberikan tanggung jawab kepada pemerintah desa dan pemerintah kecamatan untuk bisa melindungi bapak-bapak. Jadi soal nominal itu tinggal bapak-bapak sepakat dengan pemerintah desa berapa kira-kira supaya dia cepat. Oke, jadi benar. Iya, baik, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan memberikan. Ada beberapa keluhan atau kesetujuan dari para nelayan. Mari kita
menyatakan kepada kami bahwa mau berapa itu mereka setuju dengan catatan hasilnya dibagi dua, 50% ditanggung oleh nelayan dan 50% ditanggung oleh pembeli. Karena semua hasil itu yang pembeli yang menghasilkan, jadi mereka sendiri ya, misalnya ini jadi yang menentukan kepada pembeli. Itu urusan itu urusan kita yang lain. Bisa. Hasilnya itu dibagi dua. Baik, terima kasih. Baik. Ya itu, ya itu yang ditemukan oleh pemilik petualangan di lokasi. Mohon maaf ya, Bapak Ibu. Ya, kepada Pak Latoi dipersilakan untuk berpendapat. Saya cuma mau sampaikan itu saja tadi. Kalau soal nilai masalah antara separuh-separuh itu ya itu kan urusan kita. Adapun kalau masalah apa tadi? Masalah apa sih mau sampaikan saya lupa. Sinawara. Hah? Sinawara. Bukan angkat Sinawara tadi. Itu saja Pak. Ya. Bapak Kades, saya membuat satu klarifikasi untuk minta jawabannya. Ini kan ada dua opsi, artinya ada dua hal, yaitu ada nelayan dan ada pembeli. Iya ya, Bapak Ibu ya, ada nelayan dan ada pembeli. Nah, yang kita bicarakan di sini ngasihnya itu ke nelayan atau ke pembeli, itu dulu, supaya kita bisa tahu di pun titiknya. Kalau ketong ke nelayan bentuknya seperti apa, lalu kita ke pembeli itu seperti apa, supaya kita cari jalannya itu ketemu. Kalau kita sekarang buang begini, nelayan juga bisa mengeluh. Begitupun pembeli. Nah, pembeli ini dia besar atau dia kecil, atau nelayan yang kecil atau nelayan besar. Persoalan kita harus bisa klasifikasi ini sehingga bisa dapat titik temu. Jangan sampai pembeli berlindung di balik nelayan, lalu pembeli senang saja, nelayan ini yang setengah mati. Atau sebaliknya, nelayan senang saja lalu pembeli yang dia tanggung semua. Jadi saya rasa dua opsi tadi dua profesi ya, nelayan dan pembeli ini harus betul kaji dia. Pemerintah harus lebih jeli untuk mengkaji dua profesi tadi, seorang nelayan dan seorang pembeli. Ini harus dikaji supaya kita bisa dapat titik temunya. Kalau tidak bisa. Itu 15 juta kan Pak. Terus kita kan minta buat kelonggaran 7 juta. Kita dari para pengusaha minta toleransi saja, minta setengahnya gitu Pak. 7 juta setengah. Untuk pembeli. Untuk yang kita bicara di sini tidak dari tadi saya bicara nelayan atau pembeli. Kita bicara umum. Jadi kita klasifikasi di sini. Ya, itu urusan nelayan dengan pembeli. Mereka sudah sepakat sudah jadi makanya orang bersepakat mencari di sini. Kami kan punya pertimbangan-pertimbangan. Seperti misalnya pengurusan CP, pengurusan izin lah, itu bukan biaya yang sedikit, biaya yang banyak juga. Kemudian bicara modal, kemudian kami itu menyiapkan nelayan untuk modal, jadi besar, sampai 40-30 juta per kapal. Kemudian bicara BBM sekarang kan naik, jadi ya kalau misalnya di sini minta 15 juta, ya kami 7.500.000, ya saya kira ya itu bisa dipertimbangkan lah bagaimana baiknya, daripada ya tidak ada keputusan, ya artinya kami mohon pertimbangannya lah. Baik, terima kasih. Berdiri Pak, yang lain bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini perkenalkan nama dulu. Nama saya Haji Arifudin Naba, asal dari Galesong, Sulawesi Selatan. Saya kantongi andong dari Sulawesi Selatan atas perizinan dari perikanan. Saya juga kantongi izin dari Provinsi Maluku separuh. Saya juga
kantongi izin pengumpul. Jadi kalau umpamanya saya diusir dari sini, saya siap diusir. Kesepakatan tersebut antara pengusaha dan nelayan Andon bersama pemerintah desa dan pemilik petuanan dengan uang Siripinang dan ngase desa sebesar 10 juta rupiah untuk satu kapal, dan kesepakatan pembelian daun kelapa per lembar 15.000 rupiah diproduksi oleh petani lokal di Sera. Nama saya Jordin. Malam ini apa yang dibahas masalah pembiayaan mengenai 15 juta. Tadi apa yang disampaikan oleh saudara saya mengenai hal itu, kalau bisa tolong kita bukan kita mencari jalan keluarnya di sini. Nelayan yang datang di sini bukan sekedar datang begitu saja, tapi melalui proses bertahap. Kita harus mengurus, contohnya mengurus kisah bandar, keperikanan, segala macam hal. Dan kebutuhan-kebutuhan itulah yang kalau bisa saudara-saudara bisa diperhitungkan. Jadi kedepannya supaya kita juga artinya kita di sini cari jalan keluarnya semacam bagaimana, begitu. Bapak juga artinya di situ senang, kita juga senang, sama-sama senang lah begitu. Jangan kita saling memberatkan sisi lain begitu. Iya, baik. Ada lagi dari Pak Dogo, bisa saja. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pribadi saya cuman mau katakan bahwa mohon pertimbangan saja ketika kita dalam pengurusan. Maksudnya ini kan ngasih bukan memberatkan, tapi dalam artian kita ini bukan cuma sisa yang kita bayar. Kita itu bisa saja kita mau bayar walaupun mau 10 juta, 15 juta, tapi dengan jaminan begini. Di sana surat kosong, maksudnya dalam artian katong tidak pengurusan kiri kanan begini-begini. Nah, di kota juga ini kita mau bilang ada oknum-oknum tertentu, misalnya kita bayar dan pojok sana, pojok sini, pokoknya banyak ruang. Nah, jadi mohon pertimbangan lah, karena bukan cuma satu di sini saja yang kita bayar, jujur di kota kita bayar, itu belum surat-surat ya. Nah, jadi di pojok ini, nah, belum surat-surat. Jadi kalau bisa ada pertimbangan-pertimbangan supaya katong juga bagi pengusaha ya ada keringanan lah. Karena begini, dampaknya Pak, katong memang sih ini dibebankan untuk katong bagi pengusaha. Tapi yang jadi permasalahan ketika nelayan itu tidak berhasil, mereka menunggak, katong yang jadi sasaran Pak. Untung berhasil, kalau berhasil ya bisa mau berapa pun bisa. Tapi kalau tidak berhasil, risikonya kami. Sedangkan kita juga ada. Terima kasih. Baik. Iya, Pak Adi, silakan. Baik, perkenalkan nama saya Priyadi. Ini kita dari tadi kan saya lihat pendapatannya menurut pendapat ya. Yang di belakang saya ini kan yang pendapat orang Sera, mereka tidak mengetahui maksudnya data penghasilan nelayan itu setiap tahun begitu. Maksudnya kalau kita bicara data, satu nelayan itu minimal itu paling tinggi itu 150 juta satu tahun pendapatannya mereka. Terus kalau mengenai pengeluaran nelayan dari Sulawesi sampai ke Maluku ini, dari Sulawesi ke Maluku mereka sudah mengantongi utang itu 40 juta. Tambah pengurusan administrasi di kota itu minimal 25 juta, itu baru keluar izinnya yang namanya SIU atau situ toh CP. Belum dihitung yang lain-lainnya Pak. Maksudnya begini, satu kapal itu minimal itu ABK-nya itu sebanyak 6 orang. Coba dipikir, coba dipertimbangkan toh. Kalau maksudnya dari biaya yang banyak itu ditambah lagi masalah pembayaran di Sera, misalkan orang Sera pertahankan pembayaran yang 15 juta, dihitung saja. Berapa maksudnya begini, mereka dari Sulawesi sampai ke Sera itu selama 6 bulan. Tidak akan mungkin mereka 6 bulan di sini hanya mengantongi uang cuma 2 juta. Kan begitu. Minimal kan bisa lebih begitu. Itu bagi yang berhasil. Itu saja Pak. Menurut saya saya kebanyakan di wilayah NTT. Saya juga merasa bersyukur dan merasa bangga kami di sini membentuk hubungan kemanusiaan. Jujur, silaturahmi. Kami datang di sini sangat menghargai pemerintah, tokoh-tokoh adat, masyarakat, dan segelintir masyarakat Kepulauan Sera.
dengan keputusan tadi dari rapat jam sampai jam berapa belum ada putusannya. Kemudian muncullah kebijakan-kebijakan tertentu seperti mengenai uang apa tadi namanya di sini istilahnya Siripinang. Mohon maaf ya, saya tidak tahu. 15 juta dari tawaran pihak dari sini, kami juga menawarkan dengan angka 7,5 juta. Pak Desa dengan pihak 10 juta. Kami bagaimana yang lebih jelasnya, lebih akurat supaya kami ini membawa pulang ke sana supaya dibekali, supaya nilai itu kami laporkan supaya punya semangat. Karena jujur saya dan terbuka sudah menunggu sampai di sana kapan kita melalui. Jadi mohon pada saudara-saudara saya yang di Pulau Sera, kita membantu silaturahmi. Kami dengan tadi sampai menyampaikan memajukan usaha perekonomian di sini. Kami sebagai holding atau pengusaha, kami membantu, kami memperdayakan untuk manusia, untuk kemanusiaan. Ilmu kami akan memberikan dengan catatan supaya kontribusi ini sama-sama kita saling menguntungkan. Itu saja Pak, terima kasih dan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman akan merugikan sesuatu kalau memang sudah diusahakan di desanya 10 juta. Dan kita minta waktu, mudah-mudahan perjanjian nanti seandainya dari pihak kita setuju 10 juta, mungkin kita akan utarakan lagi. Dan nanti saya mohon kepada pemerintah desa, kita bikin MOU yang pengertian tadi diomongkan. Siap. Ya, terima kasih. Kita dengan teman-teman. Dan ini kan sudah pasti, sudah keputusan desa 10 juta dan tidak bisa dibagi. Iya. Iya. Ketua Pemuda Rumah Salut berdasarkan hasil musyawarah kesepakatan antara pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan para pengusaha dan para petualang dan para tokoh pemuda dan para lembaga serta PPD dan tokoh-tokoh masyarakat dapat mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara dan pada pikiran-pikiran dan masukan-masukan terkait dengan kepentingan nelayan dan maupun kesejahteraan masyarakat Sera. Besok pulang gereja dari hasil kesepakatan ini akan disampaikan dan dibagikan kepada pengusaha nelayan Andon yang berjumlah 15 orang dan pemuda 51 Sera serta BPD yang hadir dan pemilik-pemilik petualang. Demikian. Akhirnya pemerintah kecamatan, pemerintah desa, pemuda Karang Taruna, pemilik petuanan dan masyarakat menyatakan menerima para nelayan Andon untuk beroperasi di perairan 51 Sera. Kami pemerintah 51 Sera, Tebing, Weratan, Welutu, Rumah Salut, Kamatulu bersama seluruh pemangku kepentingan yang ada di Sera Mawat telah bersepakat dengan seluruh pengusaha telur ikan terbang untuk melakukan operasi penangkapan pada wilayah sekitar Pulau Sera. Disaksikan oleh Camat Warmaktiar, dihadiri pula oleh TNI dan Polri. Semoga Tuhan menolong kita semua. Sekian. Bapak ini sebenarnya tadi hak Bapak saya cabut ini. Kembali ke perusahaan. Dari Balai Desa Rumah Salut, Nik Bisi Timur mengabarkan.